pun selamat bergabung kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini melalui sambungan virtual, dan kita akan menuju kepada sesi kita yang terakhir pada rangkaian dari Indonesia Retail Summit 2022. Namun sebelum nanti sesaat lagi saya akan mempersilahkan para narasumber, terlebih dahulu saya informasikan bahwa nanti akan ada flash mob di Anjungan Sarinah dengan parade brand member Hipindo. Jadi kita harapkan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara langsung di sini untuk hadir di Anjungan Sarinah tepat pada pukul 18.30 kita akan saksikan flash mob yang super keren dari para member Hipindo. Dan sekarang langsung saja kita akan segera memasuki diskusi untuk sesi yang ketiga hari ini, di mana akan hadir beberapa orang narasumber, yakni yang pertama adalah Bapak Hanung Harimba Rahman sudah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini selaku Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Juga sudah hadir pula Ibu Irma Yunita, Direktur Corporate Affairs dari Uniqlo sudah hadir di sini, dan juga Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Ibu Insinyur Reni Yanita MSc. Beliau adalah perwakilan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sudah hadir di sini, dan nantinya diskusi kita untuk sesi yang terakhir akan dipandu oleh Dewan Penasehat Hipindo. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada moderator kita Bapak Tutum Haranta. Kami persilahkan. Ya, sebelum sesaat lagi Bapak Tutum akan memandu diskusi, terlebih dahulu mungkin saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu seluruh narasumber bahwa untuk timekeeper ada sisi sebelah kanan masing-masing narasumber, kita berikan kesempatan 10 menit, kemudian nanti moderator kami persilahkan untuk memandu diskusi dan juga memberikan konklusi selama 20 menit. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita berikan apresiasi kepada Bapak Tutum Haranta, kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Ini sesi ketiga saya diminta untuk memoderatorin urusan UKM nih. Ini ngeri-ngeri sedap katanya Bu. Ya, karena ini waktunya sudah lewat dari jadwalnya, saya kira saya langsung aja memanggil para narasumber kita. Pertama Pak Hanung, Mbak, yang mewakilin Pak Menteri, silakan Pak Hanung. Silakan Pak, pilih yang enak. Yang kedua Bu Irma, Bu, dari Uniqlo. Nah, yang ketiga narasumber kita dari Kementerian Perindustrian, Ibu Reni, Bu. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Mungkin saya sambil duduk aja. Kebetulan hari ini juga hadir salah satu dewan di Hipindo, Pak Joko, ownernya Alfamart. Ya, close dulu untuk Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Repot-repot dari Banjarmasin mendarat langsung menuju lokasi. Ya, tidak perpanjang lebar, tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita, siapa-siapa, dan juga saya udah undang ke atas panggung. Hari ini sesi ketiga di Ruang Indonesia 1, kita topiknya adalah lebih ke produk-produk dan pembahasan urusan UKM. Nah, 3 narasumber kita ini orang yang sangat berkompeten, yang mengurusin sehari-hari tentang UKM itu sendiri. Satu dari Kementerian KUKM Pak Hanung, deputi kita bidang UKM. Kedua nanti dari Kementerian Perindustrian yang ngurusin sehari-hari industri kecil dan menengah, Bu ya, Bu Reni. Yang ketiga tidak kalah pentingnya di sini hadir perusahaan yang selama ini saya kira hampir mungkin
yang hadir di ruangan ini kalau dipretelin satu persatu Bu. Kalau saya sudah tiap hari nggak bisa lepas dari pakaian ibu Bu. Mulai dari dalam sampai keluar kita. Ya, yang mewakili Uniqlo. Nah, saya sebelum mempersilakan Pak Hanung, Pak, karena Bapak adalah bintang tamunya, Pak, di antara dua perempuan yang cantik-cantik ini. Iya, iya. Begini, Pak, saya hanya ingin mengantarkan saja kenapa Hipindo ini membawa acara soal UKM, topik kita ini. Karena Hipindo tidak semua pengusaha besar, tidak juga semua perusahaan besar. Karena mulai dari usahanya, mereka juga ada retailer-retailer yang kecil-kecil. Pemasoknya juga ada yang kecil-kecil. Jadi dari hulu sampai hilir kita banyak yang UKM. Industrinya sampai retailernya. Nah, Kementerian UKM sendiri Pak, saya kira dengan angka BPS tahun ini masih, ya ini lagi dikonfirmasi ke BPS terus Pak ya, sebesar 65 juta katanya Pak. Ya, ini penting Pak bagi kita Pak, karena kalau katanya UKM kita lumpuh, Indonesia lumpuh Pak. Sedangkan kalau kita lihat per hari ini, untung tadi pagi Pak Deputi Menko menjelaskan dan Pak Arsyad Ketua Umum Kadin bahwa Indonesia masih baik-baik saja Pak. Nah di situ kan pasti ada UKM-UKM semua penopang kita punya ini Pak. Semua perdagangan yang masih baik ini. Perdagangan di Indonesia ini sangat penting, apalagi untuk konsumsi rumah tangga dan keperluannya Pak, masih di atas 50%. Nah kami inilah yang hadir di ruangan ini adalah para pelaku-pelakunya. Nah nanti dari Kementerian UKM, Pak Hanung bisa menjelaskan bagaimana pembinaannya Pak, dan impactnya bagi perkembangan UKM di Indonesia itu sendiri secara umum dan UKM itu terhadap retailer Pak. Nah Bu Reni sendiri Bu, saya mengharapkan kontribusi industri kita yang IKM itu Bu, bagaimana menopang retailer-retailer di Indonesia yang masih eksis tetapi masih juga banyak produk-produk yang persaingannya lokal dan import. Sedangkan Ibu Irma sendiri Bu nanti bisa menjelaskan pada posisi Uniqlo sendiri terhadap UKM di Indonesia. Saya kira saya persilahkan dulu Pak Hanung Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih moderator yang terhormat, para narasumber Bu Reni, Bu Irma dan Pak Budi Harjo, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan tema yang diusung oleh Hipindo dan kegiatan Hipindo ini. Retail ini sangat penting. Yang pertama, produk UMKM ini kalau nggak dijual mau dikemanain gitu ya, nggak ada gunanya di produk. Jadi kerjasama dengan retailer ini penting. Selain itu juga retailer ya UMKM ini cukup banyak. Rupanya kalau dari data statistik itu kurang lebih sekitar 24 juta kalau salah itu pelaku retailer itu ya cukup banyak. Cukup besar. Nah selain pelaku usaha juga konsumen karena jumlahnya banyak. Tadi UKM kita ini juga konsumen. Jaga kalau mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN kemarin kan tadi pagi bahwa UMKM ini juga konsumen. Jadi kalau income-nya baik, ekonomi baik, maka
konsumsi kita baik dan pertumbuhan ekonomi kita baik gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin jelaskan mengenai bagaimana pembinaan kita gitu ya. Nah, memang selain perekonomian kita sekarang tumbuh cukup baik, tantangan ke depannya cukup besar, khususnya untuk ekspor ya. Tetapi kita kan memulai ekspor itu tidak kita mau ekspor hari ini, kita mulai hari ini kan enggak. Kita merencanakan itu untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan bahwa kontribusi ekspor kita ini masih terlalu rendah gitu ya. Di ASEAN itu kita peringkat 5. Gitu. Jadi kalau dilihat ini kita dibandingkan Malaysia, Vietnam itu jauh di bawah, masih di bawah Vietnam, apalagi Singapura. Padahal GDP kita jauh lebih besar dari mereka. GDP kita itu kurang lebih dari 40% dari GDP di ASEAN itu adalah GDP-nya Indonesia. Tapi ekspornya nggak banyak, apalagi kalau diukur ekspornya UMKM kita, gitu ya. Terus kemudian juga kalau dilihat kualitasnya, produk-produk produk ekspor kita ini kebanyakan produk komoditi, gitu ya. Belum ada nilai tambahnya dan masuk pasar-pasar yang. Nah, kita ingin mendorong Bapak Ibu sekalian ekspor yang basisnya UMKM. Yang inklusif. Jadi kalau ekspor kita tumbuh, kesejahteraannya itu meningkat. Jadi ekspor yang berbasis pada UMKM. Nah, kita ingin naikkan juga selain komoditinya kita masukkan nilai tambahnya, Pak. Jadi kita tidak ingin mengekspor itu dalam bentuk komoditi lagi. Nah, strategi untuk meningkatkan ekspor itu yang pertama, kita ini nggak mungkin bersaing dengan negara-negara seperti China gitu ya. Nah, salah satu cara untuk memenangkan itu adalah kita pertama ngambil sektor-sektor yang kita punya basis sumber alamnya, terus ada kreativitasnya, sentuhan kreativitas gitu ya, bukan produk massal, dan masuk di pasar-pasar yang produknya tidak di middle low, jadi agak naik sedikit lah di middle produk untuk kelompok menengah, income yang menengah. Nah, kemudian cara pembinaannya, kita nggak mungkin membina UKM satu-satu. Tadi Bapak sampaikan jumlahnya ada 64 juta. Kalau pemerintah ini semua budgetnya untuk membina satu persatu juga nggak akan selesai. Gitu ya. Jadi satu-satunya cara, nah kita bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian tentunya berbasis pengembangannya itu klaster, kemudian ekosistem, dan kita mengajak agregator-agregator termasuk dari retailer-retailer yang berfungsi sebagai agregator. Agregator ini begitu penting, jadi kegiatan ini sangat penting gitu ya, kegiatan yang diadakan pada kesempatan ini, karena agregator itu punya peran yang besar, dia transfer teknologi, dia memberikan insight mengenai market dan seterusnya. Itu, nah ini termasuk kerjasama kita dengan Uniqlo gitu, kita harapkan Uniqlo ini adalah salah satu agregator yang kita sudah melakukan MOU. Nah, terus juga tentunya ada pameran-pameran. Yang berikutnya adalah kita mendorong UMKM kita ini masuk pasar digital gitu ya, karena ini sekarang sudah keharusan. Persoalan dari UMKM kita ini adalah pasarnya itu umumnya hanya untuk di kabupatennya. Jadi kalau berdasarkan data statistik, 64% UMKM kita ini pasarnya di sekitar kabupaten yang bersangkutan. Nah, kalau kabupatennya miskin, dijual ke orang-orang miskin juga nggak ada yang beli gitu loh. Nah, ini perlunya dia harus keluar dari daerahnya, dipasarkan di daerah lain. Itu. Nah, itu perlu digitalisasi dan kerjasama dengan ini. Kemudian kualitas dan rantai pasoknya kita jamin. Seringkali permintaannya tumbuh, jaminan bahan bakunya nggak ada ini, gitu ya. Nah, rantai pasoknya ini kita pastikan. Nah, itu salah satu yang kita ini. Nah, target kita untuk UMKM kita ini porsinya naik dari yang 15,7 menjadi 17% di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa program-program kemitraan kita, salah satunya dengan Uniqlo gitu ya. Nah, kita bekerja sama dengan IKEA gitu ya, yang ini salah satu juga brand yang besar. Termasuk penjual pasarnya ini yang terbesar di Asia, di dunia gitu ya. Nah, kita bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan produk-produk kita. Selain diberikan ruang untuk memamerkan produk-produk kita, IKEA ini juga membantu memasarkan produk-produk kita untuk masuk ke pasar luar negeri.
Nah, kita sedang mengupayakan bahwa salah satu produk kita ini bisa diserap adalah produk-produk material baru. Ini yang sedang kita kembangkan. Material barunya ini yang lebih sustainable, yaitu bambu. Kita sedang mendorong agar produk-produk bambu komposit itu bisa jadi bagian dari mebel-mebel kita ke depan. Terus kemudian kita dengan Uniqlo, ini juga kita bekerja sama, sudah cukup intensif ya Bu ya. Saat ini sudah ada 50 toko ya, 50 toko, nah yang sudah difasilitasi oleh Uniqlo hasil MOU kita ini cukup besar nih, 196 produk dan produknya sangat bagus ya. Sangat bagus, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, dikurasi dan kemudian diberikan ruang untuk pameran. Nah, kita ingin bekerja sama lebih jauh lagi dengan teman-teman dari Uniqlo ini. Kemudian selain Uniqlo kita juga dengan Lulu, Epic Star dan juga dengan e-commerce gitu ya. Nah, ini mereka membantu kita masuk ke dalam ekosistem masuk ke digital. Nah, ini kurang lebih program-program kita bagaimana kita membina, karena tidak mungkin satu persatu kita bina. Jadi kita butuh agregator, butuh kerjasama dengan semua pihak, gitu ya, untuk bisa masuk. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, program kegiatan kita yang kita lakukan untuk mendorong ekspor kita, selain tentunya pasar dalam negeri tadi, kita mengembangkan kawasan dan rantai pasok gitu ya. Ini kita bangun. Tentunya lebih banyak lagi yang dibangun oleh teman-teman dari Kemenperin gitu ya. Kita bekerja. Nah, ini kita mengembangkan sentra-sentra produksi gitu ya, atau memanfaatkan sentra produksi yang sudah ada. Kita bekerja sama, terus menyiapkan insentif, terus melakukan korporatisasi ekspor. Yang saya mulai itu pertama kali program kerja kita ini memulai dari identifikasi market. Jadi kita selalu memulai dari identifikasi market. Jadi ini kita mencoba mengidentifikasi pola marketnya seperti apa. Kemudian kita kembangkan di kawasan-kawasan, kita mengembangkan mengembangkan factory sharing di tempat-tempat tersebut. Terus kemudian kita melakukan pendampingan dan pelatihan. Saat ini kita telah mengembangkan namanya ISME. ISME ini adalah Integrated Service for SME Indonesia. Jadi layanan yang mengintegrasikan layanan-layanan yang ada di 22 kementerian. Nah, nanti kami akan menghubungi teman-teman dari Kementerian Perindustrian untuk bisa bergabung. Jadi saat ini nih ada 22 kementerian dan lembaga yang memberikan layanan, berbagai layanan. Nah, ini kita akan integrasikan dalam satu portal gitu ya, portal milik bersama, supaya mereka bisa dapat berkelanjutan. Dan kita undang volunteer untuk memberikan pendampingan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah retired gitu, terus kemudian ingin tetap berbagi pengalaman dan sebagainya, bisa nanti jadi pendamping di sini. Nah, tentunya nanti biaya untuk perjalanan dan sebagainya kita yang ngatur. Nah, selain itu kita juga membantu beberapa fasilitasi pemberian sertifikat-sertifikat, ada ISO, HACCP, terus SCC, BRC, organik dan lain-lainnya. Kemudian kita lakukan juga akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan ini Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kami sudah mengembangkan ekosistem pembiayaan namanya Eskopi. Kemarin kita sudah launching. Ini pembiayaan yang kita integrasikan, kita bekerja sama berkolaborasi dengan 29 lembaga pembiayaan. Ada bank BUMN, ada fintech, ada lembaga penjamin kredit, ada macam-macam, ada 29. Ya Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi kalau ingin dapat fasilitasi mengenai pembiayaan, itu bisa masuk ke platform kita nanti untuk kita bimbing dan juga kita pertemukan dengan lembaga pembiayaan yang sesuai. Kemudian kita juga mengembangkan buyer mapping ya, kolaborasi dengan beberapa ITPC, ABRI, perdagangan SIPO dan sebagainya untuk melakukan market research dan market intelligence. Karena ini sangat penting sekali. Jadi kita harus memetakan mengenai buyers kita. Terus kemudian dengan agregator yang merupakan buyer representatif,
itu untuk membantu mereka untuk mendapatkan info mengenai insight dari marketnya. Nah, kemudian kita akan kembangkan produk-produk desain-desain produk yang baru. Kita undang beberapa desain-desain produk untuk membantu UKM-UKM kita bisa memperbaiki produknya sesuai dengan market tadi. Kemudian kita lakukan business matching dan sebagainya. Kemudian juga selain itu, kita saat ini sudah ada program-program untuk mengembangkan membantu mengenai logistik. Kita ada program namanya kargo terjadwal gitu ya. Jadi kalau sekarang UMKM kita kan kalau ngirim barangnya kecil-kecil sendiri-sendiri gitu kan jadi mahal. Nah, ini kita agregasi gitu ya, ada jadwalnya. Sehingga biayanya akan menjadi lebih murah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, riset dan inovasi itu juga menjadi bagian yang penting. Jadi riset dan inovasi ini kita mulai dari market ya, mencoba memetakan mengenai market gitu ya. Kemudian production itu juga kita lakukan riset karena kita ingin bahwa produk ini kan harus berkembang terus, perlu inovasi. Terus kemudian di manajemen dan di marketing gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkah yang kita lakukan bagaimana kita mengembangkan riset, memanfaatkan riset untuk pengembangan produk sampai bagaimana financing. Saya kira karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang lengkap bisa tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hanung. Saya belum buat kesimpulan untuk apa yang Pak Hanung maparin Pak. Jadi nanti mungkin dari floor ada pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan mungkin Pak. Ya, pembicara kedua kita, pemapar, saya berikan waktu ke Bu Reni Bu. Silahkan Bu, bagaimana mengkolaborasikan dengan Kementerian UKM kita Bu. Karena kita tahu UKM kita se-Indonesia ini yang ngatur semua Bu. Semua kementerian ada UKM-nya Bu. Ada kementerian khusus yang ngurusin UKM. Nah, gimana dari Kementerian Perindustrian Bu? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Budi, Bu Ane, dan Bapak Ibu peserta seminar. Kami dari Kementerian Perindustrian sangat senang sekali diundang dalam kesempatan ini karena di sini juga kita ketemu dengan stakeholder lainnya. Di sini ada Pak Joko ya Pak dari Alfamart. Saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan Pak Hanung dan nanti juga mungkin dengan Bu Irma ya. Sekali lagi mungkin kalau Bapak Ibu ingin memastikan kalau dari kami Kementerian Perindustrian kami lebih kepada fokus untuk penyedianya. Jadi kalau Pak Budi menyiapkan retailnya, menyiapkan ajang untuk pemasaran, kami mau tidak mau harus menyiapkan dari sisi produksinya. Karena yang membedakan kami dengan Pak Hanung tadi memang kalau Pak Hanung kan membina sekian banyak termasuk kami di dalamnya karena pengelompokan usaha kecil menengah ada di Pak Hanung. Tapi yang menjadi titik fokus kami adalah ke produksinya. Jadi kalau tema kami di sini sinergitas kawasan industri dengan investasi pabrik di Indonesia dan juga peran IKM dalam pasar retail baik di dalam negeri maupun luar negeri, kami mencoba menggambarkan yang dari sisi kawasan industri, bagaimana kawasan industri kami yakini bahwa kegiatan industri lebih efisien ketika kita berinvestasi di kawasan industri. Kemudian juga dengan ada aturan baru di Undang-Undang 3 tahun 2014 bahwa memang untuk industri baru wajib berlokasi di kawasan industri. Tapi ada klausul pengecualian ketika memang daerah tersebut tidak ada kawasan industri ataupun kawasan industrinya sudah penuh. Nah, hal ini kenapa penting untuk kami menyiapkan kawasan industri karena memang kita lihat kinerja industri kita triwulan 2 ini masih menjadi penyumbang tertinggi untuk pembentuk ekonomi kita. Saat ini ekonomi kita 5,44% dan di sana industri menyumbang 17,80%-nya atau kalau kita bilang 7,07-nya sumbangan dari industri. Kemudian kalau kita lihat nilai investasi, di sini kita lihat bahwa di triwulan 2 tahun 2022 ini ada nilai investasi sektor industri yang meningkat cukup tajam, 61,45%.
Jadi triwulan 2 ini tercatat 127 triliun investasi yang kalau kita bandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2021 hanya sejumlah 78,86 triliun. Jadi ini kenapa pentingnya kawasan industri. Kemudian juga kami juga sudah mempunyai aturan-aturan atau kebijakan tentang kawasan industri. Dari awal ada Undang-Undang 3 ya Pak, di sana mewajibkan industri yang baru harus berlokasi di kawasan industri. Kemudian ada PP tentang kawasan industrinya sendiri, PP 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Kemudian yang terbaru adalah kami memberikan fasilitas untuk kawasan industri halal. Ini ada di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17. Nah ini juga dengan adanya pasar industri halal yang besar, Indonesia juga harus menyiapkan kawasan industri halal. Nah kaitannya dengan IKM, tadi disampaikan bahwa jumlah UMKM hampir 65 juta. Nah kalau untuk IKM-nya sendiri 4,4 juta. Nah 4,4 juta ini kalau kita bandingkan dengan industri, kalau ini kan kita mengacu ke PP 7, terkait dengan klasifikasi industri kecil, menengah, dan juga besar. Jadi jumlah 4,4 juta unit IKM ini hampir 99,7% dari total unit usaha. Jadi hanya 0,3% itu termasuk industri besar, Bapak dan Ibu. Nah, dalam tugas kami ke depan, bagaimana kami membuat IKM ini, salah satu PR yang penting adalah bagaimana IKM menjadi rantai pasok untuk industri maupun juga dia bagian dari rantai pasok ataupun supply chain dari faktor ekonomi lainnya. Termasuk di sini hotel dan juga pengusaha-pengusaha retail, termasuk juga di dalam Alfamart ya Pak. Saya ada pesan sedikit untuk Bapak, jadi memang kami harapkan dari gerai yang ada keberpihakan untuk pelaku-pelaku IKM kita Pak. Karena dari sanalah kita mulai mengenalkan ke konsumen kita bahwa untuk produk ini IKM kita juga sudah mampu, sudah cukup baik. Dan ini juga 3 tahun terakhir ini kami juga concern untuk membangun kemitraan dengan pelaku industri besar maupun faktor ekonomi lainnya termasuk HoReCa dan juga pasar-pasar yang ada. Dalam upaya kami menyiapkan permasalahan IKM yang salah satunya adalah pemasaran. Di samping kami menyelesaikan faktor-faktor IKM lainnya, sebagaimana di slide, coba kita lihat ya Mas ya, slide 17. Slide 17, di sini bagaimana strategi capacity building untuk IKM. Jadi untuk mewujudkan IKM bisa ekspor, IKM daya saingnya tinggi, IKM mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas, dan IKM mampu menjadi rantai pasok dari industri besar ataupun faktor ekonomi lainnya, kami harus menyiapkan dari sisi daya saing IKM-nya seperti apa. Jadi daya saing IKM kita mulai dari permasalahan yang dihadapi IKM, terkait dengan bahan baku, teknologi, SDM-nya, kemudian juga fasilitasi untuk pembiayaan yang lebih relaksasi, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pameran ataupun pemasarannya. Jadi di sini kami berangkat dari market intelligence, kami mencoba mengetahui perilaku konsumen seperti apa, kemudian juga perilaku pasar, kemudian kita juga kawinkan dengan segmenting, targeting, dan positioning dari produk yang dihasilkan IKM tersebut. Jadi harapannya dengan skema ini kami bisa membangun IKM yang tujuannya 4 tadi. Bisa terakhir adalah bagaimana IKM itu berdaya saing. Karena berdaya saing di sini konotasinya adalah pasti IKM tersebut produknya akan menciptakan loyalitas konsumennya, kemudian juga bisa ekspor dan lain sebagainya. Ini juga indikator berdaya saing di situ. Dan yang terakhir dengan adanya digitalisasi, kami juga mau tidak mau memang harus mengenalkan IKM untuk mengenal digital. Ini sudah dimulai dari tahun 2017,
Kementerian Perindustrian mengembangkan yang namanya ISMART IKM. Dengan pintu ISMART IKM itu, IKM yang paling utama dia punya NIB, berusaha benar IKM. Jadi bukan pedagang ya Pak, kalau bahasanya seperti itu. Dengan dia mempunyai perizinan yang legal, dia bisa membuka akses untuk fasilitas ataupun pendampingan yang ada di Kementerian Perindustrian, termasuk ikut di beberapa ajang pameran, baik itu nasional maupun internasional. Nah, dengan ada pandemi ini juga kami aktif terus melakukan webinar dan juga sosialisasi kemudahan-kemudahan. Di samping itu juga kami melakukan MOU dengan lembaga pembiayaan ekspor. Ini dalam upaya bagaimana fasilitas yang kita berikan ini berbuah kepada banyaknya pelaku IKM kita yang mampu ekspor. Tadi sudah disampaikan Pak Hanung juga ada beberapa pendampingan ataupun fasilitas yang diberikan, termasuk di dalamnya adalah sertifikat untuk SNI misalnya, ketika memang produk yang dihasilkan SNI wajib. Nah kebetulan di kami untuk yang AMDK kan sudah wajib, kemudian mainan anak wajib, pakaian bayi wajib. Nah ini juga kami melakukan pendampingan itu, garam yodium juga wajib. Nah juga pendampingan, termasuk juga pendampingan untuk produk tersebut bisa ekspor. Yang disampaikan Pak Hanung tadi ada HACCP, kemudian kami juga melakukan yang namanya ISO. Ini juga banyak IKM yang sudah punya sertifikat ISO 9001, jadi bukan hanya industri besar saja. Dan yang tak kalah penting kami juga menyiapkan program yang sifatnya sustainability, termasuk di dalamnya bagaimana kami menumbuhkan wirausaha baru sebagai cikal bakal IKM. Kalau untuk yang berbasis pangan, kita punya eventnya Indonesia Food Innovation. Ini berawal dari anak-anak muda yang punya inovasi, kemudian yang tak kalah penting yang menurut kami di sana adalah bagaimana IKM ini mampu menciptakan brand. Karena branding ini memang salah satu yang pintu sebenarnya untuk kita unggul. Mungkin itu Pak, karena memang sudah 00 yang kami sampaikan. Jadi untuk detail kawasan industri mana saja yang sudah dibangun, itu juga Bapak Ibu bisa dipaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Reni. Jadi saya kira nanti kesimpulannya setelah Bu Irma menjelaskan, dan mungkin juga nanti dari floor juga pasti ada yang bertanya gitu Bu. Nah mempersingkat waktu Bu Irma silakan Bu. Silakan Bu Irma pada posisi hari ini mewakili Uniqlo bisa menjelaskan kepada audiens dan teman-teman yang hadir di sini. Di sini juga sebetulnya berlangsung juga Zoom Bu. Jadi sak dunia lah yang nonton gitu Bu. Ya, pada posisi Uniqlo di Indonesia ini, bagaimana kontribusinya terhadap UKM kita Bu? Ini yang perlu kita dengar Bu. Terima kasih Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Tutum waktunya. Yang terhormat Pak Hanung dan Ibu Reni, saya mohon izin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Senang sekali Uniqlo bisa hadir di sini untuk sharing sedikit tentang apa sih sebetulnya. Kalau tadi Pak Hanung sempat cerita kami kolaborasi dengan Kementerian Koperasi gitu ya. Memang sebetulnya saya di sini untuk sharing Pak Tutum, karena belum banyak sebetulnya yang tahu bahwa Uniqlo itu sebagai global brand, kita banyak sekali melakukan kolaborasi dengan tidak hanya UKM tapi juga bisnis lokal setempat Pak, Bapak Ibu. Jadi mungkin ya di sini kalau di layar nanti saya skip aja karena banyak sebetulnya informasi mengenai brand Uniqlo. Saya masih sering ditanya Pak, Uniqlo tuh dari Korea apa dari Jepang. Jadi saya klarifikasi di sini Bapak Ibu dari Jepang kebetulan. Kenapa sih kok Uniqlo tuh repot-repot amat gitu ya, mau kolaborasi sama UKM, kolaborasi dengan lokal artis gitu. Sebetulnya karena memang filosofi brandnya sendiri Bapak Ibu. Kalau bicara tentang Uniqlo, kita punya yang namanya lifewear. Apa sih lifewear gitu ya? Lifewear itu sebetulnya filosofi uniknya Uniqlo sebagai bisnis pakaian Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa tidak hanya memproduksi pakaian, tapi kami itu juga harus tumbuh bersama dengan ekosistem yang ada di sekitar bisnis usaha kami yang berlokasi. Gimana sih caranya? Nah, disinilah yang kami kemudian terus kembangkan. Next, mungkin next aja.
Ini tadi sedikit sejarah tentang Uniqlo, mungkin kita bisa skip. Saya mau langsung aja ke bagian di mana kita mau cerita tentang Lifewear dan implementasinya sebagai produk ya. Oke, next lagi, sorry. Ya, di Indonesia sendiri kita sejak tahun 2012 Bapak Ibu. Saat ini kami ada di 50 toko dan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.900 so far. Mungkin nextnya lagi. Nah ini Uniqlo dan prinsip bisnis berkelanjutan. Kalau kita bicara tentang Uniqlo, kami selalu aktif gitu ya, berkomunikasi bahwa kami adalah sustainable brand. Apa sih sustainable brand gitu ya? Ketika kita ngomong sustainability itu sebetulnya apa yang dilakukan sebuah brand untuk bisa mengadvokasi kepada market atau konsumennya tentang apa yang dilakukan brand itu sendiri, dari proses produksinya, dari proses manufacture dan proses untuk membuat positioning brand itu sendiri dengan relasi-relasi terhadap ekosistem yang ada di sekitar brand itu sendiri. Ya. Kami seperti tadi saya sempat ungkapkan di depan, memang Uniqlo itu sebagai brand kami terus berupaya mencari selain inovasi dalam membuat produk, juga apa sih yang kira-kira bisa kami bantu dalam kami melakukan kegiatan usaha kami, apa yang bisa kita tingkatkan gitu untuk ekosistem usaha di sekitar kami. Kami melihat di Indonesia khususnya, kita melihat bahwa pemerintah itu salah satu program terbesarnya memang empowerment UKM ya Pak Hanung ya. Kita lihat angkanya besar sekali, Ibu Reni bilang tadi 65 juta itu yang terdaftar ya Bu ya. Tapi sebetulnya mungkin di grassroots itu masih banyak sekali, karena kalau kita kurasi ke berbagai daerah itu banyak sekali Pak yang belum terdaftar di Dekranasda atau di kementerian manapun. Jadi kadang-kadang malah dari Uniqlo yang ngasih data gitu ke Dekranasda atau ke dinas tempat bahwa ini ada loh UKM bagus dan mungkin bisa dijadikan bagian dari Dekranasda setempat supaya mereka dapat pelatihan gitu ya Pak ya. Nggak cuman UKM aja, nanti saya cerita sedikit tentang apa itu Uniqlo Neighborhood Collaboration, tapi ini juga mengenai domestic production Bapak Ibu. Sebetulnya kami juga dari supply chain juga banyak bekerja sama dengan factory lokal. Total ada 14 factory di Indonesia yang kami sudah kerjasamakan. Dan mereka memproduksi nggak cuma untuk Uniqlo di pangsa pasar Indonesia aja, tapi sebetulnya ekspornya banyak sekali, 3 kali lipat dari impor kami. Itu untuk dijual di luar Indonesia Bapak Ibu. 25% dari yang diproduksi di dalam negeri kami jual di dalam toko, tapi sisanya sebetulnya kami itu surplus ekspor kalau untuk Uniqlo. Mungkin ini yang banyak yang belum tahu ya Pak ya, jadi di sini mungkin saya sampaikan sedikit. Next ya Mas. Ini tadi saya udah singgung sedikit ya, jadi memang untuk impor sendiri kami cuma 118 juta, sementara ekspornya itu 335 juta untuk 2022 ini. Ya, juga ada investasi lain dari induk perusahaan, kami membuat support juga untuk investasi dan transfer teknologi untuk industri tekstil Indonesia. Kami membuat perusahaan patungan Pak, namanya Matsuoka Industries Indonesia. Ini membuat OEM untuk Uniqlo. Jadi di sini juga ada teknologinya sebetulnya yang bisa membantu untuk pakaian Uniqlo diproduksi di Indonesia. Ya, next ya. Nah, tadi kalau kita ngomong bisnis berkelanjutan Bapak Ibu, ini saya cerita sedikit aja. Jadi memang Uniqlo itu filosofi brandnya punya 3 pilar untuk bisnis berkelanjutan, People, Planet, Society. Sedikit aja sharing mungkin yang belum tahu kita udah ngapain aja gitu ya Bapak Ibu. Next ya. Untuk People ya salah satu contohnya dari banyak inisiatif yang kami lakukan, Uniqlo itu pernah memenangkan award juga Pak dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kami itu bahkan lebih dari 1% sebetulnya dari total karyawan kami itu karyawan disabilitas Bapak Ibu ya. Jadi ada di dalam toko juga, mereka bekerja sebagai staf toko dan ini kami lakukan juga pelatihan, kemudian juga promosi ya Pak ya. Jadi career path mereka juga kami perhatikan juga gitu ya. Next ya. Untuk penyerapan tenaga kerja juga masih pada saat pandemi COVID kemarin juga kami tetap melakukan perluasan toko Pak, 12 toko kami buka di masa pandemi kemarin dan penyerapan tenaga kerja juga senantiasa kami lakukan di wilayah-wilayah pemetaan toko kami. Berikutnya, untuk Planet banyak hal juga, tapi salah satunya mungkin di sini kerjasama sama PLN Bapak Ibu. Jadi sekarang semua toko Uniqlo itu menggunakan renewable energy Pak, certificate. Jadi memang Uniqlo ini adalah fashion retail brand pertama di Indonesia yang sudah menggunakan sertifikat energi terbarukan. Jadi kenapa kita concern sekali dengan hal-hal seperti ini, karena memang
dari global dan di semua market juga, kami harus melakukan inisiatif untuk mendukung dan membantu mengatasi perubahan iklim. Jadi ini salah satunya. Setelah ini sebetulnya ada lagi yang lain seperti konservasi hutan. Itu orang-orang mungkin bertanya apa hubungannya gitu ya, pakaian dengan konservasi hutan gitu. Kami melakukan forest adoption dengan KKI Warsi, dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita berpikir bahwa sebetulnya kapasitas pemerintah juga untuk melakukan program-program seperti carbon reduction emission itu kan juga terbatas Pak. Private sector itu diminta untuk membantu dan disitulah kami bersedia untuk membantu dan melihat apa yang bisa dibantu oleh Uniqlo. Salah satu contohnya ini. Oke, next Mas. Ini tadi yang Pak Hanung sempat cerita ya Pak, jadi tahun lalu memang kami dapat kehormatan tanda tangan MOU dengan Kementerian Koperasi di Solo untuk program pengembangan dan promosi UKM kami. Saat ini dari 50 toko Uniqlo, memang kami dalam tahap untuk sekitar 25 lagi Pak sebetulnya yang masih akan implementasi untuk dikurasi. Uniqlo Neighborhood Collaboration itu sendiri apa sih Bapak Ibu? Kalau mungkin ada beberapa yang pernah ke beberapa toko kami, di dalamnya itu ada instalasi UKM. Jadi sebetulnya ceritanya begini, kalau kami itu buka toko Bapak Ibu di suatu wilayah, kami akan datang ke Dinas Perdagangan setempat, Koperasi UKM dan juga Dekranasda setempat. Kami akan kolaborasi untuk melakukan kurasi. Jadi kurasi dari UKM-UKM setempat dari tempat lokasi atau toko Uniqlo dibuka. Memang sayangnya karena ya izin kami belum bisa untuk menjual barang di dalam toko barang UKM. Saat ini Uniqlo melakukan beberapa hal yang kita pikir masih bisa untuk memperkuat UKM gitu ya Pak ya supportnya. Jadi instalasi ini mungkin bisa di next slide-nya. Contoh instalasinya, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi hasil dari kurasi tadi untuk produk UKM yang terpilih, kami berikan wadah untuk dipromosikan selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Tadinya 6 bulan sebetulnya Bapak Ibu, cuman kami dapat masukan dari teman-teman UKM sendiri, jangan kecepatan dong Bu, karena 1 tahun itu waktu yang cukup untuk kami dipromosikan. Di situ ada barcode-nya, jadi nanti traffic yang masuk ke dalam toko kami, kalau pengunjung suka dan tertarik, mereka bisa langsung scan barcode dan langsung berinteraksi dengan UKM terpilih itu. Udah langsung ada transaksi jual beli. So far dari yang sudah kami kurasi dan menjadi bagian dari cerita Uniqlo Neighborhood, udah macam-macam testimoninya ya. Ada yang bisa sampai ekspor Pak, ada yang bisa menambah pelanggan di local market juga, menambah follower di sosial medianya gitu. Ini gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi mereka betul-betul hanya taruh produk di tempat kami. Di semua toko Uniqlo Bu, so far baru 25 tapi 25 lagi sedang dalam proses, semuanya akan diimplementasi nantinya. Tapi kami tahu bahwa nggak selesai di sini aja sebetulnya PR untuk mendukung UKM ya. Kami juga mengadakan kerjasama seperti misalnya kami melakukan workshop karena kami melihat ketika kurasi itu problem terbesarnya UKM kayak Ibu bilang Bu, capacity building sebetulnya. Kami melihat bahwa teman-teman UKM itu harus dibantu sekali untuk peningkatan daya saing. Jadi kami adakan modul-modul kerjasama dengan Marketplace juga. Kita adakan training untuk UKM dari teori sampai praktek, kita drill mereka gitu. Supaya mereka betul-betul keluar dari workshop itu tuh sudah punya skill set baru untuk bisa memboost brandnya gitu ya atau produknya gitu. Rencananya nanti juga bulan depan kami ada kerjasama dengan Sarinah Pandu Pak. Jadi ini dibuat workshopnya lebih dalam skala nasional. Semua UKM di Indonesia yang sudah dalam binaan Uniqlo nantinya juga akan dapat kesempatan untuk workshop yang akan dihadiri oleh top leadersnya di market ya Pak ya untuk retail. Jadi kami berharap sih animonya juga bisa terasa gitu. Waktunya udah habis, nanti mungkin ya, bisa tanya jawab ya Pak ya. Tepat sekali Bu Reni, Bu Irma, sorry. Sebelum saya mensarikan, kita coba memberikan aplaus kepada para pembicara kita dulu. Ya, ini penontonnya mumpung masih bersemangat nih. Ya. Tadi saya mulai dari yang belakang dulu nih, Bu Irma dulu. Bu Irma sebetulnya pada posisi hari ini menceritakan bagaimana kehadiran Uniqlo di Indonesia Bu ya. Jadi kebetulan hari ini juga kita bicara topiknya UKM Bu. Jadi saya ngebayangin si raksasa yang membicarakan si kecil Bu.
Ya, tetapi terlepas dari apapun itu fakta yang dilakukan oleh Uniqlo, Bu. Nah, ternyata Uniqlo selain import barang juga ada ekspor barang yang pesanan dari Indonesia ternyata 3 kali dari mereka import. Ya, kita memberikan aplaus juga ke Uniqlo. Tetapi Bu, ini dari saya dulu nih Bu, ya. Saya juga menyimpulkan juga agak sulit-sulit nih. Ya Bu, memang kehadiran Uniqlo di satu sisi banyak memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan terhadap keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, tetapi saya juga hanya ingin juga mengatakan Bu, di satu sisi kehadiran Uniqlo juga bersinggungan dengan sesama pesaing dengan produk Ibu. Satu hal itu Bu. Jadi saya sendiri melihat posisi Uniqlo memang sangat unik Bu, bukan Uniqlo-nya saja Bu, unik Bu. Satu sisi dicintai, satu sisi juga bukan dibenci sih Bu, tetapi juga mereka ya benci-benci rindu lah Bu. Nah, mungkin ini titip pesan untuk sekaligus saya, Pak Hanung dan Bu Reni. Ini kan dari sisi regulasi nih Bu, regulator. Sebetulnya ada satu sisi lagi Kementerian Perdagangan. Bagaimana mengkombinasikan? Kita tidak bukan anti bersaing Bu ya. Makanya semua pemerintah, masyarakat, pelaku usahanya pun sangat welcome terhadap Uniqlo Bu. Mungkin aturan-aturan main yang saya kira untuk memberikan kesempatan ke semua, ini yang sebetulnya banyak titipan-titipan dari teman-teman juga Bu. Ya, itu untuk Bu Reni Bu. Saya juga satu sisi, Bu Irma, Bu Reni terus gara-gara duduk di sebelah Bu. Jadi, ya Bu Irma. Jadi itulah message saya lihat dan memang fakta yang terjadi di lapangan Bu. Kalau di luar negeri saya lihat mallnya Bu, semua memasuk mall kemanapun Uniqlo juga Bu. Indonesia sebentar lagi hampir semua nih Bu. Mall-mall yang ditinggalin oleh teman-teman yang dianggap tidak laku, Uniqlo kok masuk loh gitu. Berarti memang Uniqlo mempunyai kekuatan Bu di situ Bu. Bergening, produk, dan menarik konsumen. Kalau tidak pusat belanja tidak memberikan ruang yang terbaik bagi Uniqlo. Nah ini yang mungkin kekurangan yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Di satu sisi, nah Pak Hanung, Bu Reni tadi panjang lebar bagaimana membina juga berusaha untuk menaikkan kelas-kelas di UKM kita Pak. Baik itu usaha maupun di industrinya Bu. Kami anggota Hipindo Bu, saat ini boleh dikatakan memprioriti produk-produk UKM. Tadi Ibu ada singgung sedikit Pak Joko Alfamart. Alfamart ini nggak mungkin menjual produk yang seperti produk-produk high end ada di yang teman-teman buka juga Bu. Pasti Pak Joko akan menyesuaikan konsumen yang hadir di Alfamart Bu, yang ada di pelosok-pelosok juga. Pasti kita memprioritaskan produk-produk produksi UKM, betul Pak Joko ya? Karena memang disitulah kekuatan beli masyarakat kita gitu Bu. Hanya memang, nah ini masuk ke tadi ada Pak Hanung, Bu Reni. UKM kita nih kadang-kadang naik kelasnya susah Pak, saya ingin katakan gitu Pak. Belum apa-apa Pak, banyakan nih Pak, ini titipan Pak, mungkin nanti bukan hanya sekedar
setiap kementerian atau di dinas-dinas Pak. Tapi pembinaannya ini, sorry Pak, maaf tanda kutip hanya seremonial Pak. Harus lebih membumi, ini contoh Pak. Tadi kita lihat kita ingin UKM kita mulai dari mungkin kaki lima naik ke kios-kios, naik ke toko naik ke seperti Alfamart, Indomaret semua Pak. Pembinaan ini berjalan dari hampir semua institusi ada Pak. BUMN atau manapun semua ada. Tetapi Pak, saya hanya melihat di depan mata kita Pak. Mereka soal perizinan belum berusaha aja sudah bangkrut Pak. Ya, saya kira itu kendala Pak. Jadi UKM aja kena dampak begituan, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Saya kira ini problem di kita di Indonesia Pak. Reklame yang mereka biasa branding untuk memperkenalkan produk-produk mereka maupun untuk memperkenalkan merek mereka kepada masyarakat umum konsumen Pak. Belum apa-apa saja sudah dipajak-pajakin Pak. Dengan kreativitas masing-masing dinas-dinas penarik pajak Pak. Jadi ini saya titip Pak Hanung Pak, sangat memberatkan UKM kita Pak. Akhirnya UKM kita tidak mau naik kelas Pak. Karena sekali naik kelas, segala 1001 macam aturan main. Ya, Pak Hanung dan Ibu Reni capek-capek membina mereka. Sekali-sekali mereka mau naik kelas Pak, kena pentokan dari atas lagi, turun lagi gitu Pak, nggak jadi Pak. Mendingan dia jadi orang bawah aja lah. Bisa melanggar segala aturan tanpa harus ngikutin semua ini itu, tapi selamat Pak. Ini kendala Pak. Jangankan UKM, di kita sini pun kelelahan Pak. Karena kita ini nggak ada jalan lain, ya kita hadapin juga. Yang terbebankan siapa? Yang saya ingin titip pesan Pak adalah konsumen di Indonesia Pak. Tidak mungkin Pak Joko menanggung segala sesuatu biaya-biaya yang dibebankan kepada kita yang tidak semestinya. Pak Joko juga mengkalkulasi dengan persaingan toko kiri kanan, dengan keuntungan sewajarnya, ya karena tetangga juga kena beban yang sama Pak. Ya, disitulah harga Pak. Jadi harga sebetulnya bukan kami yang nentuin, konsumen yang menentukan. Jadi kalau pemerintah tidak bisa memberikan kami beban yang ringan untuk segala urusan, mulai dari perizinan sampai segala tetek bengek, apalagi yang kita katakan SNI tadi Bapak. Ya, semua saya hanya pastikan konsumen yang memikul ini semua. Jadi tidak ada yang, kami ini bukan badan sosial sekali lagi Pak, perusahaan, tetapi perusahaan yang juga mempunyai hati lah. Ya Ibu titip. Saya punya waktu pun sudah habis katanya. Nah oke, supaya tidak memperpanjang saya punya, tadi tuh titipan Pak kalau saya Pak, bukan pertanyaan. Pertanyaan dari floor. Ya, nah sekarang saya bagi ke floor. Silakan yang angkat tangan duluan ya. Saya buka sesi pertama. Silakan. Mana panitia? Panitia silakan tolong dibantu. Tuh, yang itu. Ya, silakan sebut nama Mas. Terima kasih, nama saya Paulus, saya UKM dari Solo. Pak Hanung, terima kasih. Saya mewakili juga teman-teman dan titipan teman-teman UKM di Solo. Jadi kami itu lebih banyak kalau di Solo kan ketemunya dengan dinas. Kami merasa pemerintah sudah memberikan perhatian yang besar sekali melalui dinas, melalui fasilitas, kemudian mempertemukan dengan pengusaha besar. Salah satunya adalah dengan Uniqlo. Saya beruntung saya bisa masuk di Uniqlo yang di Solo. Memang saya tidak bisa menjual langsung melalui Uniqlo, jadi produk saya hanya di display. Saya tidak memperoleh hasil penjualan. Tetapi itu membuka pintu masuk ke unit yang lain. Seperti misalkan pada waktu itu saya menawarkan ke Sarinah begitu, kemudian Sarinah bilang, ya kalau sudah bisa masuk ke Uniqlo pasti produknya bagus karena kurasinya kan bagus.
pada waktu itu saya mendapatkan pesanan produk untuk dibawa ke Italia dan ke Roma. Dan saya juga pernah mendapatkan pesanan orang yang dibawa ke Bulgaria. Itu yang besar, belum lagi yang kecil-kecil orang Solo melihat gitu kemudian menghubungi lewat Instagram dan sebagainya. Jadi meskipun itu tadi di Uniqlo itu tidak menjual langsung, tetapi efek ininya jauh sekali. Kemudian juga saat ini saya juga bisa menjual di Sarinah di lantai bawah. Tentunya itu nanti akan berkelanjutan lagi. Mungkin masukan saja untuk Uniqlo supaya momen ini tidak putus. Kalau di bidang kuliner itu kan kita mengenal kayak yang namanya Michelin Star gitu ya. Seandainya kemudian Uniqlo juga membuat semacam itu, sehingga suatu saat nanti meskipun mungkin produk saya sudah tidak di Uniqlo, tetapi saya bisa ngomong bahwa produk saya pernah lolos di Uniqlo. Itu yang di Uniqlo. Yang kedua, senaga yang disampaikan dengan Bapak Moderator tadi Pak, pemerintah sudah misalkan mengeluarkan kebijakan 30% space untuk space itu untuk UKM dan sebagainya. Dalam kenyataannya itu sulit sekali Pak. Dan seperti tadi saya senang sekali kalau misalkan dari Kementerian Koperasi juga membuat agregator. Karena selama ini memang masalah kami seperti itu. Seperti saya selama ini kirim barang ke luar negeri itu paling hanya 2 kibik, 3 kibik. Kalau melalui kantor pos itu susah sekali dikenai biaya yang tinggi. Kalau Kementerian Koperasi bisa membuat sebuah saya nggak tahu apa begitu yang bisa mewadahi ini semua. Dan itu lagi yang disampaikan bisa membantu UKM melalui advokasi lah seperti misalnya tadi kalau saya dan teman-teman di Solo merasakan sekali ketika harus masuk ke bandara. Kalau Bapak ke bandara di Solo itu banyak sekali tempat yang masih kosong. Tapi kami ketika masuk itu saya sendiri yang ketemu itu disampaikan adalah kenapa saya harus menyediakan untuk UKM yang biaya sewanya kemampuannya rendah gitu. Saya bandingkan dengan Uniqlo yang mereka menyediakan tempat itu kalau mereka jual barang akan lebih laku. Sementara juga Pak, terima kasih. Terima kasih. Langsung aja Pak Anung, silakan Pak supaya nggak lupa Pak nanti. Terima kasih nih. Jadi yang pertama tadi saya tanggapin ya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama tadi mengenai kebijakan sebenarnya sudah diatur Pak di di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kita ini sebenarnya mewarisi beberapa kebijakan-kebijakan masa lalu Pak. Iya. Yang satu dengan yang lain tuh kadang-kadang sudah bertabrakan dan sebagainya. Nah karena itu kita ciptakanlah undang-undang omnibus law itu yang untuk memangkas semua birokrasi. Ego sektoralnya tinggi ya Pak ya. Nah itu sekarang sebenarnya sudah banyak dipangkas. Untuk khusus UMKM itu ada namanya perizinan tunggal. Perizinan tunggal artinya UMKM ini cukup mendapatkan satu izin, dia sudah mendapatkan izin edar dan sebagainya. Nah itu sebenarnya udah ada kebijakan itu ya, tapi mungkin perlu sosialisasi dan perlu implementasi yang lebih baik. Nah mengenai pembinaan kami juga menyiapkan Bapak Ibu sekalian, pemerintah ini saking bersemangatnya itu ada 22 kementerian itu yang melakukan kegiatan pembinaan. Nah ini tugas kami sekarang adalah mengorganisir ini, mensistematikakan. Makanya itu yang tadi saya sampaikan kita membuat dirijennya namanya Pak ISME. Ya, dirijennya nanti. Iya. Gitu ISME gitu ya supaya pembinaannya itu bisa berkelanjutan, tidak berhenti di satu kementerian. Kita bangun ekosistemnya termasuk ekosistem pembiayaan gitu ya. Dan kami tadi menyangkut apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator, besar dan kecil ini tidak perlu berperang sebenarnya, bersinergi saya pikir gitu ya. Ya contohnya Uniqlo dengan ini ya, karena semuanya punya market sendiri-sendiri sebenarnya. UKM kita ini juga punya market sendiri Pak gitu ya. Produk-produk yang sangat spesifik dan sebagainya ini beda dengan yang disediakan oleh Uniqlo kan gitu kan. Nah punya marketnya sendiri-sendiri. Nah ini yang perlu kolaborasi dan saya sependapat tadi bahwa kolaborasi itu tidak hanya tidak hanya memberi ruang untuk jual, tetapi experience ya Pak ya, pengalaman, pengetahuan yang di-sharing dari Uniqlo dan reputasi yang sudah dibentuk itu menjadi modal yang paling penting gitu kan. Value-nya perusahaan itu kan jadi naik gitu ya. Akses, nah itu yang saya pikir penting sekali dalam agregasi yang kita bangun ini Pak. Dapat insight mengenai market gitu kan, market yang cocok apa, dapat pembinaan dan sebagainya. Nah ini Pak kita ingin bangun
pemerintah ingin bangun kerjasama dengan kemitraan dengan bermitra dengan sebanyak-banyaknya agregator. Ini bukan karena apa-apa Pak. Karena kalau yang melakukan pembinaan dan market insight ini adalah pelaku usaha, maka informasinya lebih tepat daripada pegawai negeri buat market insight, ya kan? Gitu kan? Kalau dari pelaku usaha kemudian si misalnya buyer representatif, tahu Pak marketnya seperti apa. Kalau saya disuruh memprediksi market warna apa besok yang cocok, itu saya nggak ngerti Pak, gitu. Karena iya nggak ada insight-nya ya. Nah ini makanya saya pikir paling tepat itu adalah melakukan agregasi. Pemerintah itu jadi katalisator, fasilitator terpenting Pak. Menghilangkan lemak-lemak itu yang terpenting. Menghilangkan lemak-lemak gitu ya. Nah kami punya sekarang khusus membentuk satu namanya unit untuk konsultasi hukum, bantuan hukum. Jadi kalau ada masalah UMKM itu kita bisa bantu. Kurang lebih itu Pak. Ya, silakan Bu Reni. Mau nambahkan Bu? Nambahkan saja Pak, memang apa yang disampaikan Mas tadi, Mas dari UKM Solo ya Pak Paulus. Kalau di kami juga menyelesaikan permasalahan IKM memang salah satunya memang kita harus implementasi tahu bisnisnya apa, karena karakteristik bisnis dari satu usaha ke yang lain berbeda-beda. Begitu juga peluang-peluang dan juga tantangannya. Nah tadi saya juga sama dengan Pak Hanung, karena memang kami dari sisi pemerintah lebih tepat sebagai fasilitator dan juga pembuat kebijakan supaya IKM yang sudah ada ini atau UMKM yang existing terus tumbuh. Jangan sampai bulan ini dia melakukan kegiatan apa, bulan depan berganti. Itu juga untuk suatu kegiatan usaha juga kan kita belum tahu tantangan ke depan, kemudian juga peluang-peluang apa yang tercipta. Karena di pengalaman kami juga untuk fasilitasi kegiatan pameran Pak, tidak cukup hanya satu kali diajak. Karena yang namanya buyer kan tahun pertama cuma lihat, oh dia. Begitu tahun kedua dia lihat, oh ini berarti bisnisnya masih ada. Nah itu juga sebagai garansi ketika buyer ingin melakukan kontrak. Nah sistem seperti itu juga yang dijalankan kami. Jadi minimal dia 3 kali kita ikutkan dalam pameran. Jadi kalau udah ketiga kali kan dari tahun kedua sudah kenal, kemudian ada juga kontrak, tahun ketiga mulai jalan lagi. Nah itulah memang uniknya seperti itu Pak. IKM tidak bisa kita biarkan, tapi memang tolong untuk yang kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah ini memang ada usaha dari IKM-nya sendiri untuk berubah, karena mindset itu penting sekali Pak. Nah sekarang untungnya Pak kami berhadapan dengan kalau boleh dibilang ini generasi kedua lah mungkin ya, dari yang pelaku IKM-nya dulunya sudah digantikan oleh anak-anak muda. Ini juga bisa kita ajak untuk dia melakukan ataupun peluang lah Pak, menangkap peluang. Kadang-kadang kalau yang sudah nyaman dengan bisnisnya yang kemarin-kemarin juga kita ajak untuk berubah juga agak sulit. Sekeras apapun usaha dari pemerintah, tapi kalau tidak IKM-nya sendiri atau pelakunya yang ingin berubah juga tidak bisa gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Reni. Mungkin waktunya sudah hampir habis, tapi tetap kita kasih satu kesempatan lagi kalau boleh. Ada yang ingin nanya lagi? Ada? Atau udah mengerti semua? Cukup? Cukup ya, kalau enggak ini ada titipan dari online Bu. Ya tapi untuk Bu Irma Bu, apakah Uniqlo Neighborhood yang tadi Ibu jelaskan sudah tersedia di semua toko Bu? Untuk Uniqlo Neighborhood sendiri sekarang baru ada di 25 toko dari 50 toko Pak. Tapi ke depannya dalam 3 tahun ke depan sisa 25 toko yang masih PR kami itu memang akan kita implementasi rencananya. Jadi memang itu tugas kami, semua toko Uniqlo harus ada Uniqlo Neighborhood Collaboration. Untuk melihat 25 toko Neighborhood ini ada di mana, di website Bu? Di website nggak ada, ya sebenarnya langsung sama tim kami sih Pak. Kami ada tim khusus memang yang biasanya berhubungan dengan Dinas Koperasi setempat dan Dinas Perdagangan atau Dekranasda. Nanti mungkin bisa kontak Dekranasda setempat, biasanya mereka sudah pernah ada kontak dengan Uniqlo Pak.
untuk Oke. kurasi ya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira memang waktunya sudah kita lewati dari yang diberikan. Sekali lagi, saya harapkan kita memberikan aplaus kepada 3 pembicara kita. Terima kasih Pak Hanung, Bu Irma, Bu Reni. Ya, terima kasih sekali lagi kepada ketiga orang pembicara kita. Baik, dan ya, kami persilahkan kepada Bapak Joko. Kami persilahkan kepada Bapak Joko dari perwakilan dari Hipindo. Kami persilahkan Bapak Joko untuk menyerahkan plakat dan juga ucapan terima kasih tentunya kepada para pembicara kita, kepada Bapak Hanum. Terima kasih kepada Ibu Irma Yunita dari Uniqlo atas insight-nya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga kepada Ibu Reni Yanita, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Hanung Harimba Rahman, dan tentu saja kepada Bapak Tutum. Terima kasih Bapak Tutum Rahanta selaku Dewan Penasihat Hipindo yang sudah meramu diskusi kita sore hari ini. Seru sekali, nampak masih antusias. Mohon izin Bapak Ibu maju 2 langkah. Ya, kami persilahkan untuk kalau boleh membuka masker sejenak saja. Untuk diabadikan gambar 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hanung Harimba Rahman dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, kemudian Ibu Irma Yunita dari Uniqlo, Ibu Reni Yanita dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan tentu saja untuk cuan kita bersama di Indonesia Retail Summit 2022. Bapak dan Ibu, boleh kita berikan apresiasi sebagai penutup diskusi kita pada sore hari ini. Dan tak lupa kami ingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa nanti pukul 18.30 akan ada flash mob yang super keren di Anjungan Sarinah. Sekali lagi pukul 18.30 akan ada flash mob persembahan dari brand para member dari Hipindo. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu yang berada di ruang Indonesia 1 nanti bisa bareng-bareng rame-rame kita menuju ke Anjungan Sarinah. Kita akan sama-sama saksikan seperti apa keseruan flash mob persembahan dari member dari brand member dari Hipindo, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara Indonesia Retail Summit 2022. Kita ucapkan terima kasih kepada Uniqlo, kepada Venteni, Capillary, Weir Group, kemudian Kino, Kawan Lama Group, Erafon, Delami Brands, Watson, Radian, Hoka Hoka Bento, Buceri, RH, Mr. DIY, Hero, kemudian Mitra 10. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa besok untuk hari kedua pelaksanaan
Indonesia Retail Summit 2022 tanggal 16 Agustus 2022. Untuk conference-nya akan kita mulai tepat pada pukul 8 pagi. Jadi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian, seluruh anggota dari Hipindo maupun yang tergabung secara virtual, besok kita ketemu lagi tanggal 16 Agustus 2022 pukul 8 pagi, tentu saja masih dalam rangkaian dari Indonesia Retail Summit 2022. Untuk itu nanti pukul 18.30 kita ketemu di Anjungan Sarinah untuk bersama-sama kita saksikan flash mob dari brand para anggota Hipindo. Akhir kata saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri, selamat sore dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.